Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada anggota kelompok 4 yang saya hormati, Ibu dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, Ibu Salma Taqwa SMSI. Di sini kami kelompok 4 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alifia Keisa Zahra sebagai moderator dengan NIM 22133.006 dengan anggota saya Alisha Judatri dengan NIM 22133007. Arifin Noveri dengan NIM 22133.013. Di sini kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami yang berjudul Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Keuangan dalam Laporan Posisi Keuangan pada PT Asahi Mas Flat Glass Tbk itu perusahaan manufaktur dan pada PT Bank Mestika Dharma Tbk perusahaan keuangan. Nah, di sini kami akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama ada perusahaan manufaktur, yang kedua ada perusahaan keuangan, dan ketiga adalah perbandingan dan analisisnya. Nah, untuk pembahasan pertama yang akan saya jelaskan adalah perusahaan manufaktur, di mana ini adalah laporan posisi keuangan pada PT Asahi Mas Flat Glass Tbk pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, yang pertama kita itu akan mengidentifikasi perlakuan akuntansi aset keuangan sesuai dengan PSAK 71. Perlakuan akuntansi aset keuangan berdasarkan dari dasar pengakuan. Laporan keuangan PT Asahi Mas Flat Glass Tbk yang disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali ketika standar akuntansinya menyatakan pengukuran pada nilai wajar. Dalam laporan arus kas menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dan disusun dengan metode langsung. Yang kedua, kita akan mengidentifikasikan komponen aset keuangan. Di sini kita terdapat poin pertama yaitu kas dan setara kas, di mana deposito jangka panjang, deposito jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang itu dianggap sebagai setara kas. Jadi tidak ada saldo kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan dan tidak ada bank yang merupakan pihak berelasi. Nah, yang kedua itu ada piutang usaha. Perseroan ini meminimalkan eksposif terhadap resiko kredit dan piutang usaha dengan memantau unsur piutang usaha dan memberikan perhatian khusus terhadap piutang usaha yang lewat jatuh tempo dan dengan secara aktif melakukan penagihan kepada pelanggan. Analisa dan kualitas kredit piutangnya dirangkum di bawah ini, di mana dalam rupiah tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 itu yang beban jatuh yang belum jatuh temponya itu lebih besar pada tahun 2023 dan laba lebih dari 90 harinya itu ada 47 hari pada tahun 2023 dan lebih 4 hari pada 2022 sehingga kualitas kredit piutangnya pada tahun 2023 itu sebesar Rp597.095 dan pada tahun 2022 itu sebesar Rp550.319. Yang C, penyisihan penurunan nilai atas piutang lainnya yang tidak diperlukan. Nah, yang D, itu ada persediaan. Persediaan ini berkeyakinan bahwa provisi atas penurunan nilai persediaan telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul. Yang E, ada pembayaran di muka lainnya. Lanjut, yang F, ada aset tidak lancar lainnya, yang terdapat perpanjangan hak atas tanah, neto, piutang karyawan, dan lainnya. Yang terakhir, itu ada aset tetap, dan selanjutnya ada aset tetap lanjutannya.
Nah, yang terakhir adalah identifikasi kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan. Jadi, kita mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 71 itu memerlukan perusahaan untuk mengklasifikasi aset keuangan yang menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan dan karakteristiknya. Yang A itu instrumen keuangan, di mana aset keuangan itu pada pengakuan awal, suatu aset keuangan itu diklasifikasiin dan diukur pada biaya perolehan amortisasi, di mana nilai wajar itu melalui penghasilan komprehensif lainnya atau VVOC, investasi utang, VVOC, investasi ekuitas, dan nilai wajar melalui laba rugi VVTPL. Aset keuangan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal kecuali jika perseroannya itu mengubah model biasanya dalam mengelola aset keuangan di mana dalam hal ini semua aset keuangan itu terkena dampak direklasifikasi pada hari pertamanya periode pelaporan setelah perubahan dalam model bisnis. Aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan amortisasi terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lainnya yang telah saya jelaskan di poin kedua. Aset keuangan ini pada awalnya itu diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Jadi, jumlah yang tercatatnya itu dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga, keuntungan, dan kerugian atas selisih kurs dan penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian dari penghentian atas pengakuan aset keuangan tersebut diakui dalam laba rugi. Sekian penjelasan dari perusahaan manufaktur. Selanjutnya dijelaskan oleh anggota saya, Alicia, untuk menjelaskan perusahaan keuangan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perusahaan keuangan, yaitu kami menggunakan PT Bank Mestika Dharma Tbk. Berikut laporan posisi keuangan PT Bank Mestika Dharma Tbk. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang identifikasi perlakuan akuntansi pada aset keuangannya. Laporan keuangan PT Bank Mestika Dharma Tbk disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain, sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan akuntansi basis accrual, kecuali pada laporan arus kasnya. Laporan arus kasnya sendiri disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas dan setara kas mencakup kas giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, di mana giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang biasa kita sebut dengan CKPN. Dan investasi jangka pendek liquid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi penggunaannya. Laporan keuangannya disajikan dalam mata uang rupiah yang merupakan mata uang fungsional dalam penyajian bank. Sesuai dengan PSAK 71, pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangannya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif yang membutuhkan penggunaan model yang kompleks dan asumsi signifikan terkait future economic condition dan credit behavior. Estimasi signifikan dibutuhkan dalam menerapkan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK 71, antara lain yang pertama yaitu penentuan kriteria signifikan increase in credit risk. Yang kedua, menentukan model yang tepat dan asumsi untuk perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai. Yang ketiga, menentukan jumlah dan pembebanan relatif atas skenario forward-looking untuk masing-masing segmen atau produk. Yang keempat, menentukan segmentasi aset keuangan yang sejenis untuk perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai. Yang terakhir yaitu estimasi arus kas debitur dalam perhitungan individual impairment. Setelah pengakuan awal, kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Untuk kredit yang diberikan,
diklasifikasikan sebagai biaya perolehan amortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk kredit yang diberikan secara FVTPL, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar yang dicatat pada pendapatan transaksi perdagangan bersih. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu tentang analisis komponen akuntansi pada aset keuangan laporan pada Bank Mestika Dharma. Yang pertama yaitu ada kas. Kas pada PT Bank Mestika Dharma Tbk ini dalam jumlah rupiah sebesar 165 juta 36.829.500 dan dalam jumlah mata uang asing sebesar 808 juta 417.77 rupiah. Total keseluruhan kasnya berjumlah 165 juta 845.246.577. Saldo kas ini termasuk uang pada ATM berjumlah 12.801.250 dan 800.114.100.000. Yang kedua yaitu pada giro Bank Indonesia. Giro pada Bank Indonesia dalam jumlah rupiah sebesar 151.576.429.870 juta dan dalam jumlah mata uang asing sebesar 300.079.400.000. Total keseluruhan giro pada Bank Indonesia berjumlah sebesar 154.655.829.870. Selanjutnya yaitu giro pada bank lain, di mana giro pada bank lain ini terdapat pada PT Bank Sentral Asia, PT Bank Permata, PT Bank Mandiri, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Negara Indonesia. Dan dalam mata uang asing yaitu PT Bank Negara Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Bank Sentral Asia, PT Bank CBC NISP Tbk. Selanjutnya yaitu aset keuangan cadangan kerugian penurunan nilai. Dengan saldo akhir sebesar 46.516.216 juta rupiah pada tahun 2023. Aset keuangan selanjutnya yaitu penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dengan total jumlah akhir sebesar 799.908.158.481. Ini adalah total pada tahun 2023. Aset selanjutnya yaitu efek-efek, di mana jumlah akhir dari efek-efek ini adalah 4.238.049.629.770. Nah, efek-efek ini sendiri terdiri dari efek-efek yang diperdagangkan dari pasar uang dan bursa efek seperti obligasi pemerintah, sukuk, obligasi korporasi, sertifikat Bank Indonesia, dan surat kredit berdokumen dalam negeri. Efek-efek ini bertujuan untuk investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Yang pertama diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu setelah pengakuan awal, investasi diukur pada biasa perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua yaitu diukur dengan FVTOCI, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar, di mana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Perubahan pada kerugian kredit ekspektasian diakui laba rugi dan diakumulasi pada ekuitas. Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar bersih itu setelah diakumulasi cadangan kerugian penurunan nilai akan ditransfer ke laba rugi. Dan selanjutnya asetnya itu efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Ini adalah laporannya yang pada tanggal 31 Desember 2022 karena pada tahun 2023 itu tidak ada memiliki efek-efek yang akan dijual kembali. Selanjutnya yaitu tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Berikut ini pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya itu ada kredit yang diberikan.
di mana aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari 3 tahap penurunan nilai, di mana itu ada stage 1, stage 2, stage 3, dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan. Di mana stage 1 itu mencakup aset keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, SCL 12 bulan akan dihitung. Stage yang kedua itu mencakup aset keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit pada tanggal pelaporan, namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang objektif. Untuk saat ini, SCL lifetime dihitung adalah kerugian kredit yang diharapkan dihasilkan dari semua kejadian default yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari aset keuangan. Yang terakhir yaitu ada stage 3, di mana stage 3 ini mencakup aset keuangan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah impaired atau biasa disebut dengan gagal bayar. Selanjutnya itu tagihan dan liabilitas akseptasi. Berikutnya ada aset tetap dan aset tak berwujud, ada aset hak guna, dan aset lain-lainnya. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang identifikasi kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan pada PT Bank Mestika Dharma ini. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangannya didasarkan pada model bisnis dan arus kas yang kontraktual. Bank menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga, atau aset keuangan diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, di mana aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan, dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo dan penurunan nilainya. Yang kedua yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biasa disebut dengan FVTOCI, di mana aset keuangan ini diukur sebesar nilai wajar dan keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs yang diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Yang ketiga yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau biasa disebut dengan FVTPL, di mana aset keuangan ini yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI. Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada melalui nilai wajar laba rugi ini yang biasa disebut dengan FVTPL dapat diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan ini akan diakui dalam laba rugi. Sekian dari penjelasan saya. Kembali kepada moderator. Baik, setelah dijelaskan pada materi perusahaan keuangan, selanjutnya kita akan memperbandingkan dan menganalisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan manufaktur dan perusahaan keuangan sesuai PSAK 71 yang akan dijelaskan oleh Arifin. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perbandingan dan analisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan manufaktur dan perusahaan keuangan sesuai dengan PSAK 71. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur, penurunan nilai aset keuangan. Perseroan mengakui cadangan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian atau KKE atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pengukuran dari KKE yaitu estimasi probabilitas tertimbangnya atas kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas, atau yaitu perbedaan antara arus kas terutang bagi perseroan berdasarkan kontrak dan arus kas. Telah mentransfer secara substasional seluruh risiko dan manfaat aset keuangan atau secara substasional tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat aset keuangan.
namun telah mentransfer pengendalian atas keuangan tersebut. Penyajian cadangan KKE dalam laporan posisi keuangan, cadangan kerugian aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangkan dari jumlah tercatat bruto aset, perseroan mengukur cadangan kerugian dengan jumlah yang mencerminkan KKE seumur hidup, kecuali untuk kas di bank di mana risiko kreditnya atau yaitu risiko gagal bayar yang terjadi selama ekspektasian dari instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, di mana cadangan kerugian tersebut ditentukan berdasarkan KKE 12 bulan pada biaya perolehan diamortisasi. Yang yang kedua, perusahaan keuangan, yang mana penurunan nilai aset keuangan. Bank menilai dengan dasar perkiraan masa yang akan datang kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang ditampilkan tergantung pada apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau VOCI. Jika pada tanggal pelaporan risiko kredit atas aset keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka bank akan mengukur penyisian kerugian untuk aset keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Jika risiko kredit atas aset keuangan telah meningkat secara signifikan dari pengakuan awal, maka bank akan menyajikan penyisian kerugian sejumlah ECL lifetime. Baik, selanjutnya. Untuk perusahaan manufaktur, yaitu saling hapus, aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dengan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jika dan hanya jika perseroan saat ini memiliki hak legal yang berkekuatan hukum untuk saling hapus dan bermaksud untuk menyelesaikannya secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Yang untuk perusahaan keuangan, aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika bank saat ini memiliki hak dan berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan bernilai untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Untuk perusahaan manufaktur yang penghentian pengakuan aset keuangan, perseroan melakukan transaksi mentransfer aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan, namun tetap memiliki seluruh atau secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset yang ditransfer. Dalam hal ini, aset yang ditransfer tidak dihentikan pengakuannya. Dan untuk perusahaan keuangan, penghentian pengakuan aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa dihentikan pengakuannya jika yang pertama yaitu hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Yang B, bank tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh dan tanpa adanya penundaan yang signifikan. Berdasarkan suatu kesepakatan. Atau yang C, bank telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan. Dan masih pada perusahaan keuangan, kredit yang diberikan itu setelah pengakuan awal, kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Untuk kredit yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi, setelah pengakuan awal diukur menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk kredit yang diberikan yang diklasifikasikan setelah FVTPL, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar dicatat pada pendapatan transaksi perdagangan bersih. Dan pengukuran nilai wajarnya, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar aset liabilitas keuangan di
estimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. Nilai wajar dikategorikan dalam level berbeda. Dalam suatu hierarki, nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengakuan nilai wajar. Yang pertama, level 1, harga koutasian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran. Yang kedua, level 2, input selain harga koutasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu level 3, input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arifin dan juga Alisa yang telah menjelaskan pembahasan dari PJBL kita hari ini. Yang terakhir, kita akan melakukan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Alisa. Kepada Alisa, saya persilahkan. Baik, berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kami akan mengumpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pelakuan aset keuangan pada PT Asa Himas Batgas Tbk dan PT Bank Mestika Dharma Tbk sudah sesuai dengan PSAK 71 yang disusun berdasarkan akuntansi bisnis akrual. Yang kedua, komponen pada aset keuangan PT Asa Himas dan PT Bank Mestika telah sesuai dengan PSAK 71 mengenai penyajian cadangan dalam laporan posisi keuangannya yang berupa piutang dan kredit yang diberikan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan pada PT Asa Himas dan PT Bank Mestika telah sesuai dengan PSAK 71, yaitu pada pengakuan awal dan suatu aset diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau FVOCI, investasi hutang, FVOCI, investasi ekuitas, dan nilai wajar melalui laba rugi FVTPL. Baik, kembali kepada moderator. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan dari perbandingan sekaligus analisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan manufaktur dan perusahaan keuangan yang sudah sesuai dengan PSAK 71. Yang pertama, penurunan nilai aset keuangan. Perseroan dari Bank Mestika Dharma Tbk dan perusahaan Asahi Masglet Flash Tbk, keduanya sudah mengakui cadangan kerugian piutang untuk kerugian kredit ekspektasi atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Kedua, perseroan mengukur cadangan kerugian piutang dengan jumlah yang mencerminkan KKE seumur hidup. Sedangkan Bank Mestika Dharma Tbk mengukur penyisihan kerugian sejumlah ACL 12 bulan jika resiko kredit tidak meningkat secara signifikan, dan ACL seumur hidup jika resiko kreditnya itu meningkat secara signifikan. Yang kedua, pengukuran nilai wajar. Kedua perusahaan ini mengadopsi definisi nilai wajar yang sama sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Perseroan tidak menjelaskan hierarki nilai wajar, sementara Bank Mestika Dharma Tbk mengategorikan nilai wajar dalam 3 level berbeda berdasarkan pada observasibilitas input dan signifikasinya terhadap pengukuran keseluruhan nilai wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alicia. Baik, selanjutnya yaitu dari segi penghentian pengakuan aset keuangannya. Dari kedua perusahaan tersebut sudah menyajikan kriteria yang sama untuk penghentian pengakuan aset keuangannya, yaitu ketika hak kontraktual atas arus kas berakhir, bank tetap memiliki hak untuk menerima arus kas, tetapi juga menanggung liabilitas kontraktual atau bank telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas. Kemudian kesimpulan dari segi saling hapus aset dan liabilitas keuangannya. Perseroan dan Bank Mestika Dharma Tbk keduanya mengakui kemungkinan saling hapus aset dalam laporan posisi keuangannya jika bank memiliki hak yang
berkekuatan hukum untuk melakukannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arifin. Baik, untuk yang terakhir yaitu pengukuran kredit yang diberikan. Kedua perusahaan mengukur kredit yang diberikan pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasi masing-masing, baik secara FVTPL atau biaya perolehan diamortisasi. Dengan demikian, terdapat kesesuaian dalam beberapa aspek kebijakan akuntansi antara perseroan dan Bank Mestika Dharma dengan PSAK 71, terutama dalam hal penurunan nilai, pengukuran nilai wajar, penghentian aset keuangan, saling hapus, dan pengukuran kredit yang diberikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya beserta kesimpulan yang telah kita berikan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai Project Based Learning kami. Apabila ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.